alladzi 'allama bil qalam. Allah itu yang mengajarkan manusia dengan qalam. Di terjemahan yang saya copy paste ini disebutkan dengan perantaraan qalam, dari dengan menggunakan pena. Ini disebutkan oleh Allah setelah di ayat pertama Allah menganjurkan kita membaca. Di ayat pertama disebutkan membaca, kita diperintah membaca, dan di ayat keempat disebutkan Allah mengajar dengan pena, berarti tulis menulis. Ini menunjukkan pentingnya membaca dan tulis menulis. Allah telah memberi kita kehidupan dengan kapasitas yang besar sekali. Kapasitas kita itu kapasitas yang melebihi daripada makhluk apapun, termasuk malaikat. Karena malaikat itu pengetahuannya sangat terbatas, sedangkan manusia diberi kelebihan bisa mengembangkan ilmunya melebihi dari para malaikat. Sebagaimana ketika Allah mengatakan atau memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, dengan digambarkan perilaku manusia yang mereka akan antara lain bersaing di dalam memperebutkan resources, sumber daya. Karena sumber daya terbatas dan jumlah manusia makin banyak, maka akan terjadi persaingan di antara mereka, dan persaingan itu bisa sampai bunuh-membunuh, dan bahkan itu sudah terbukti mulai dari putra-putra Nabi Adam sendiri. Tetapi Allah memberi kelebihan kepada manusia, sehingga ketika malaikat bertanya kenapa diangkat khalifah yang suka membuat kerusakan, Allah menjawab bahwa Allah lebih mengetahui, atau Allah mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Lalu mereka menguji mereka dengan kontes bersama dengan Nabi Adam. Para malaikat ditanya, mereka tidak bisa menjawab. Mereka mengatakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali yang engkau beritahu. Lalu dipanggillah Adam, disuruh menjelaskan apa-apa yang ada di sekitarnya. Dan Nabi Adam bisa menguraikan, bisa menerangkan bahwa benda ini fungsinya ini, benda itu fungsinya itu, dan sebagainya. Pengetahuan semacam itu penting, karena ketika manusia berada di bumi dengan resources, sumber daya yang terbatas, memang bisa menyebabkan persaingan, tetapi manusia diberi kreativitas. Jadi akalnya itu diberi kemampuan untuk mengembangkan kreativitas, bisa memikirkan apa yang belum pernah dipelajari berdasarkan apa yang sudah pernah diketahui. Jadi kita mengetahui sesuatu, kemudian ketika kita mau menghadapi suatu problem baru, kita bisa menggunakan pengetahuan lama yang dimodifikasi untuk mengatasi problem baru. Itu kreativitas. Dan kreativitas itu positif, tetapi mempunyai pengertian negatif juga. Orang yang pikirannya kreatif berarti pikirannya mudah berubah. Karena mudah berubah, maka manusia itu mudah bosan. Hari ini senang ini, hari besok senang yang lain. Itu konsekuensi dari pikiran yang kreatif. Maka pikirannya bisa berubah-ubah. Pagi merencanakan pergi ke barat, tapi sore bisa kembali ke timur. Pagi hari beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Siang hari bekerja, korupsi, menjauhkan diri dari Allah. Pagi ke barat, siang hari ke timur.
pagi hari membangun, siang hari merobohkannya sendiri. Itu konsekuensi dari kreativitas. Oleh karena itu kita harus mengelola pikiran kita dengan hati-hati, dan kita bisa mengembangkan kreativitas kita antara lain melalui menulis. Tulis menulis itu penting, dan tulis menulis itu bisa mendorong kita belajar lebih cepat. Karena untuk menulis, misalnya kita menulis 1 jam, sebelum kita menulis kita harus mempunyai ide. Tidak mungkin kita menulis sesuatu tanpa ide. Ide itu tidak mungkin muncul kalau kita mempunyai referensi. Referensi itu bisa kita peroleh dengan melihat kejadian-kejadian atau dengan membaca. Jadi kalau orang menulis 1 jam, itu bisa jadi hasil renungan dalam 2 jam, dalam 1 hari, atau bahkan dalam 1 tahun. Merenungkan sesuatu dalam 1 tahun, baru ketemu suatu kesimpulan. Kesimpulan itu dicantumkan dalam tulisan, ditulis dalam 1 jam. Oleh karena itu, kalau kita menulis, kita sedang mendorong diri kita untuk memperbanyak dan mempercepat belajar. Oleh karena itu penting sekali, begitu pentingnya menulis atau tulis menulis, sampai Allah menggunakan pena untuk bersumpah. Coba kita perhatikan di surat Al-Qalam. Suratnya sendiri disebut Al-Qalam, pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi pena, wa ma yasturun, dan demi apa yang mereka tulis. Begitu pentingnya pena. Pena digunakan untuk menulis untuk menumpahkan atau melampiaskan ide. Tapi kita harus hati-hati ketika menulis. Ketika kita menulis dan ketika kita belajar, kita harus mendasari pola pikir kita dengan keimanan. Karena kalau tidak mendasari dengan keimanan, maka yang terjadi bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menunjukkan pentingnya menulis, dan tulis menulis itu harus dibaca oleh pihak yang lain supaya yang lain itu ikut mempelajarinya. Dan Allah mendorong kita untuk membaca sebagaimana firman Allah di surat Fatir. Fatir tanpa al, ya. Orang suka kalau surat itu pakai al, nggak usah. Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca kitabnya Allah. Untuk kita umat Muhammad, berarti kitab Allah di sini adalah Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menafkahkan atau mensedekahkan sebagian yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Orang yang melakukan 3 hal tadi, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Mengharapkan di sini dalam bahasa Indonesia kita kapur ketika mengatakan mengharap. Dalam bahasa Inggris dibedakan. Mengharap itu bisa hope, bisa expect. Hope itu
kita menginginkan sesuatu yang tidak ada dan kita tidak memperhitungkan atau tidak mengetahui bagaimana perhitungannya supaya sesuatu yang kita inginkan itu terjadi. Itu hope. Kalau kita melihat sesuatu itu akan terjadi dengan bukti data-data atau fakta-fakta yang ada, sehingga kalau ini dia berlanjut terus, maka yang terjadi akan demikian. Maka itu kita pakai expect. Tapi baik hope maupun expect, pengertiannya dalam bahasa Indonesia sama, yaitu mengharap. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan yarjun, di situ lebih berarti expect, mengharapkan akan terjadi. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran sambil menegakkan sholat dan mau menyedekahkan hartanya, maka mereka bisa memperkirakan, ya, bisa memperkirakan bahwa nanti mereka akan mendapatkan keuntungan. Ibaratnya yang dia lakukan itu adalah perdagangan. Perdagangan itu sifatnya menukar, saling menukar, exchange, ya, berdagang. Kita melepaskan sesuatu untuk menerima sesuatu yang lain. Itu perdagangan, ya. Ishtara. Maka kata ishtara dalam bahasa Al-Qur'an seringkali diterjemahkan sebagai menukar. Seperti wa minan nasi may yashtari lahwal wa minan nasi may wa minan nasi masyaallah wa minan nasi may yashtari nafsahu bitigha mardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk memperoleh ridha Allah. Menjual dirinya dijual, diserahkan kepada Allah, tenaganya, pikirannya, hartanya, semuanya serahkan kepada Allah supaya ditukar oleh Allah dengan ridhonya. Istilah yang dipakai dalam bahasa Al-Quran ishtara, arti letter luck-nya menjual atau membeli. Oleh karena itu tijarah di sini artinya tukar menukar. Kita membaca Al-Quran, menegakkan sholat, dan kita bahkan bersedekah, kita serahkan kepada Allah supaya nanti oleh Allah ditukar dengan keuntungan, dan itu semacam perdagangan yang tidak akan merugi. Ini Allah mendorong kita untuk banyak membaca. Tentu kita sebelum sampai ke level menulis, kita membaca dulu, ya. Kalau dari segi ilmu bahasa, membaca itu lebih mudah daripada menulis. Mendengar lebih mudah daripada berbicara. Kalau kita mendengar, kita pasif. Ada orang bicara, kita nerima, kita menangkap. Tapi kalau kita berbicara, kita mempunyai ide kita ekspresikan. Jadi kemampuannya lebih daripada mendengar. Begitu pula membaca itu pasif. Ada ide yang tertulis, kemudian kita menangkapnya dari bacaan itu. Nah, di sini Allah mendorong kita untuk banyak membaca. Bacalah. Yang dibaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber dari segala macam pengetahuan, sumber dari segala bimbingan. Maka itu sangat penting. Oleh karena itu, kita biasakan untuk menulis. Tetapi menulis itu kurang menarik. Salah satu buktinya, di antara kita yang hadir ini yang menulis hanya satu orang, biasanya dengan Pak Dr. Basuki. Sekarang hanya Mas Edi, ya, Pak Edi. Ini hanya sekedar contoh bahwa orang itu rasanya berat mau menulis itu. Padahal menulis itu kalau diibaratkan, kalau kita mempunyai binatang ternak, kita ikat
Jadi kalau kita punya binatang ternak, jangan dilepaskan tanpa diikat, nanti hilang. Ikat. Nah, ikatannya itu adalah catatan. Ya. Oh, ada juga ini Dr. Taka menulis. Terima kasih. Ya. Saya teruskan. Begitu pentingnya fungsi tulisan itu macam-macam. Antara lain untuk mengikat suatu perjanjian supaya dua pihak yang terlibat dalam perjanjian itu tidak ada yang mengingkari isi perjanjian itu. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Quraisy, kufar Quraisy di Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah, artinya 1 tahun setelah terjadi pengerahan tentara besar-besaran oleh Makkah dan Taif untuk menyerbu Madinah, karena mereka mengerahkan sekitar 10.000 pasukan, sedangkan sahabat Rasulullah SAW yang siap bertempur hanya sekitar 1.000. Lalu dalam bertahan, Rasulullah dan para sahabat membuat parit. Itu tahun ke-5. Dan ternyata usaha mereka mengepung Madinah sampai 1 bulan atau lebih itu sia-sia, karena Allah lah yang mengusir mereka dengan menurunkan tentara dan angin. Ya, itu disebutkan di surat Al-Ahzab. Al-Ahzab itu kelompok-kelompok tentara, peleton-peleton tentara. Orang-orang Makkah mengirimkan pasukan berpeleton-peleton, berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok itu namanya hizb, Hizbut Tahrir, hizbun, itu kelompok tentara. Karena jumlahnya banyak, namanya Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihaw wa junudan lam tarawha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kenikmatan yang diberikan oleh Allah ketika datang kepada kalian tentara. Kemudian Allah mengusir mereka dengan menurunkan tentara, malaikat, dan angin. Lalu mereka kalah. Tapi orang-orang Islam pada selamat karena mereka tidak terlibat duel langsung, kecuali hanya sedikit orang, antara lain Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Wud, dan juga Khalid bin Walid sempat masuk ke dalam parit, menerobos parit, tapi kemudian diusir oleh tentara Islam. Nah, 1 tahun berikutnya Rasulullah itu pergi umroh ke Makkah, tapi siap kalau misalnya mereka melawan atau mereka menyerbu, maka para mu'tamirin itu orang-orang yang sedang umroh ini siap untuk menandinginya. Sebelum masuk ke Makkah, Rasulullah membuat kemah di luar kota, namanya Hudaybiyah tempatnya. Lalu Rasulullah mengutus 1 orang utusan yang berupa saudara dari pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah waktu itu adalah Abu Sufyan, yang diutus oleh Rasulullah adalah Utsman bin Affan, yang saudaranya Abu Sufyan, supaya tidak dibunuh. Nah, ternyata setelah 3 hari Utsman kembali ditemani oleh Suhail bin Amr. Suhail membawa misi dari kelompoknya supaya membuat perjanjian ceasefire. Ceasefire itu gencatan senjata. Apakah dulu namanya sempat pantas disebut ceasefire? Karena kalau fire itu kan api, perang dengan api. Kalau zaman dulu kan pakai pedang. Mereka membuat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Nah, perjanjian itu ditulis. Ali bin Abi Thalib lah yang ditunjuk sebagai juru tulis. Ini sebagian dari ceritanya saya singgung pada waktu pertemuan yang lalu. Ya. Nah, perlu ditulis supaya tidak ada pihak yang melanggar
kalau ada yang melanggar, maka perjanjian itu menjadi pedoman untuk menghukum kepada yang melanggar. Yang terjadi 2 tahun berikutnya, Mekah melanggar, yaitu ada kelompok mereka menyerbu suatu suku yang menjadi aliansi Madinah. Karena mereka menyerbu dan membunuh, maka Rasulullah memutuskan perang karena mereka telah melanggar perjanjian. Nah, itulah pentingnya catatan. Di dalam bisnis juga Allah menganjurkan kita untuk mencatat. Di Al-Baqarah itu ada, bahkan di seluruh Al-Quran ada ayat yang paling panjang. Ini 1 halaman penuh, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian saling berhutang dengan suatu hutangan sampai waktu tertentu, jadi hutang itu biasanya akan dibayar dalam 1 bulan, akan dibayar dalam 10 bulan dan sebagainya, itu ajalim musamma. Faktubuh, catatlah itu. Karena kalau tanpa dicatat, nanti tidak ada bukti hitam di atas putih untuk menagih. Maka cara yang islami kalau membuat perjanjian itu mestinya pakai tertulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dan hendaklah seorang penulis yang adil yang membuat catatan itu. Penulis yang adil itu penting. Ya, di kampung saya di Jakarta ini ada orang yang menghadapi sengketa tanah dan rumah. Kemudian dia menyerahkan kepada seorang lawyer untuk menagih itu karena diakui oleh pihak lain. Dan ternyata berhasil untuk diminta kembali. Tapi setelah diminta kembali, yang menjadi pemilik tanah dan rumah itu lawyer tersebut. Karena apa? Orang yang menugasi ini tidak bisa baca tulis, ditulis oleh lawyernya menulis dengan klausul yang memberi wewenang kepada dia untuk menguasai tanah dan rumah itu. Jadi tipu-tipuan. Dan kita lihat banyak orang yang pintar hukum, tapi hukum dipakai untuk menipu. Ya. Ini saya punya teman yang ahli hukum, dia sendiri mengatakan, saya hanya mengutip, benar atau tidaknya saya tidak tahu. Di antara para ahli hukum, kira-kira yang baik hanya paling banyak 5%. Kata dia, ya, bukan kata saya. Ya. Oleh karena itu kita hati-hati dengan hukum. Hukum bisa dipermainkan secara politik, sehingga hukum berada di bawah kekuasaan politik. Ya. Jadi yang nulis harus orang yang adil. Bagaimana kalau yang menulis hukum itu adalah anggota atau lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang dua-duanya tidak adil? Maka hasilnya undang-undangnya ya tidak adil. Maka betapa penting wal yaktub bainakum katibun bil adl, hendaklah perjanjian itu ditulis oleh seorang juru tulis dengan adil. Juru tulis itu kan yang mencatat pasal demi pasal. Kalau itu negara, itu ya legislatif dan eksekutif. Ya, saya dulu sering menghadiri diskusi di antara mereka yang disebut dengar pendapat, bagaimana alotnya merumuskan peraturan atau perundang-undangan gitu, tarik menarik untuk kepentingan politik mereka. Maka kita harus hati-hati.
Nah, wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Kalau ada orang yang bisa menulis, mempunyai kemampuan menulis, jangan membangkang, jangan menolak kalau diminta untuk menulis. Wala ya'ba katib. Hendaklah juru tulis jangan membangkang. Jangan membangkang, ayyaktuba, supaya dia menulis kama 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajari dia. Ya. Allah mengajari dia menulis dengan adil. Falyaktub, maka hendaklah dia menulisnya. Ya, ini ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya menulis, sehingga Allah menyebutkan di surat Al-Alaq bahwa kita alladzi 'allama bil qalam. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa Allah pun mempunyai juru tulis, yaitu para malaikat. Para malaikat itu ada yang mengikuti kita. Kita menyebutnya Raqib dan Atid. Menurut Al-Quran, Raqib Atid itu tugas mereka, tapi kita menerjemahkannya dua malaikat. Yang satu namanya Raqib, yang satu Atid. Berarti Raqib Atid itu tugas mereka mengintai dan mencatat. Ya, bisa dua malaikat, bisa 4 malaikat, ya, bisa banyak. Ya. Kemudian mereka itu mencatat sebagaimana disebutkan oleh Allah. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami Allah tidak mendengar apa yang mereka perbincangkan, baik mereka itu berbincang secara rahasia maupun mereka itu berbincang dengan cara berbisik-bisik di antara mereka. Najwa itu sekelompok orang yang sedang membicarakan sesuatu, tetapi umumnya sesuatu yang dibicarakan itu negatif. Misalnya merencanakan makar. Ya, saya masih ingat ketika masih masa mahasiswa, pada saat itu para mahasiswa, para aktivis mahasiswa itu banyak yang sedang melakukan pergerakan-pergerakan anti pemerintah. Nah, mereka bikin rapat-rapat di kampus atau di rumah kos dan sebagainya. Nah, itu kelompok-kelompok itu namanya najwa. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sebenarnya utusan-utusan kami, dalam hal ini malaikat, ladaihim, di sisi mereka selalu mencatat, yaktubun. Ya. Baik, sampai di sini saya ingin menyebutkan pentingnya menulis. Saya ingin memberi ilustrasi betapa pentingnya menulis. Coba dalam kita kehidupan sehari-hari, mulai dari yang bermaksud buruk sampai dengan maksud yang baik, bermaksud hiburan maupun ilmiah. Misalnya hiburan, bioskop, film bioskop itu tidak bisa dibikin kalau tidak ada tulisan. Ada orang membuat novel itu ditulis. Novel itu dibayangkan oleh penulisnya, oleh novelisnya. Aku mau bikin 5 karakter. Dalam bahasa Inggris namanya karakter. Karena 5 pelaku ini masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri, maka masing-masing disebut karakter. Nah, kalau misalnya ada orang sombong, ketemu orang pelit, ketemu orang pandai, ketemu orang bodoh. Nah, ini kalau ketemu kira-kira apa yang terjadi? Nah, itu dibayangkan oleh novelis. Ini ngomongnya begini, ini ngomongnya begini dan sebagainya. Lalu kok laris novelnya itu? Ini bagus kalau dijadikan bioskop. Nah, terus novel itu jatuhlah ke tangan kalau di sini kita nyebutnya sutradara atau novel director, ya, film director. Nah, itu diubah
diubah dalam bentuk dialog dan sebagainya, terus dibikinlah drama difilmkan, jadilah bioskop. Kita bisa misalnya, aku mau bikin masjid, masjidnya itu yang kapasitasnya bisa mencakup 1.000 orang. Masjid itu menghemat energi. Energi itu biasanya dipakai untuk sinar dan AC. Bagaimana minim pemakaian sinar listrik dan AC listrik. Kemudian aku ingin masjid itu kalau listrik mati, imam atau khotib di depan, dia berbicara tanpa speaker, semua yang ada di masjid bisa dengar. Saya mendengar cerita dari Bang Imad, sepulang dia dari Spanyol, dia cerita bahwa di sana ada satu masjid, padahal waktu itu belum ada speaker. Masjid itu didesain sedemikian rupa sehingga akustik sistem akustiknya itu, khotib berbicara di depan, jamaah yang berada di paling belakang itu dengar. Jadi suara ini bisa dipantulkan oleh tembok-tembok yang bisa mengarahkan sampai ke belakang. Orang Islam, ilmuwan Muslim zaman itu sudah sebegitu maju, ya. Sudah sebegitu maju. Nah, kalau misalnya kita merencanakan yang demikian dan saya ingin orang-orang yang datang ke masjid itu senang, maka suasananya jangan terlalu panas. Menghemat listrik berarti sinarnya dari matahari, tetapi jangan panas. Bagaimana ini? Kemudian angin itu flow, ya, mengalirnya itu lancar, sehingga kalau ada satu orang yang sakit batuknya itu tidak menulari orang lain. Begitu macam-macam. Itu ditulis. Setelah ditulis diserahkan kepada arsitek. Arsitek menjabarkannya dalam bentuk gambar. Begini. Jadi ada gambar-gambar yang ada narasinya.